Halo teman-teman, kali ini kita akan bercerita tentang penipu yang fenomenal. Sebelum kita bercerita tentang penipu, kita ketahui dulu apa itu penipu. Penipu berasal dari kata dasar tipu yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Berikut ini 4 kejadian penipuan yang paling menghebohkan di Indonesia karena korban penipuannya adalah pejabat-pejabat penting pemerintah hingga seorang presiden. Wow. Inilah cerita penipu-penipu yang jangkauan penipuannya hingga ke pusat pemerintahan kita di Istana Negara. Penipuan pertama yang menghebohkan Indonesia ini terjadi pada tahun 1950-an ketika 2 orang pasangan suami istri yakni Raja Idrus dan Ratu Markonah yang mengaku sebagai Raja Kubu dari suku Anak Dalam di Jambi. Mereka berdua menipu sejumlah wali kota dan pejabat nasional bahkan hingga ke Presiden Soekarno. Kedatangan Raja Idrus dan Ratu Markonah ini ngakunya dalam rangka untuk membantu pembebasan Irian Barat. Dan pada waktu itu Raja Idrus dan Ratu Markonah banyak diwawancarai oleh media cetak dan elektronik. Bahkan pihak Istana Merdeka pun sempat memberinya uang dan diberi fasilitas menginap dan makan gratis di hotel-hotel mewah, serta mengunjungi Keraton Yogyakarta dan Surakarta dengan status tamu kehormatan. Wow. Penipuan ini terbongkar ketika Raja Idrus dan Ratu Markonah berjalan-jalan di sebuah pasar di Jakarta. Saat itu, seorang tukang becak mengenali Raja Idrus sebagai temannya sesama tukang becak di Tegal. Adapun Ratu Markonah yang mempunyai ciri khas selalu memakai kacamata hitam pada waktu malam maupun siang yang digunakan untuk menutupi sebelah matanya yang cacat, ternyata adalah seorang pelacur kelas bawah di kota Tegal. Sang ratu dan raja ini bertemu di sebuah warung kopi di Tegal dan sepakat menjalankan aksi penipuannya. Karena informasi pada zaman dahulu tidaklah seperti zaman sekarang, maka tak heran banyak pejabat-pejabat yang harusnya punya pendidikan lebih tinggi dari mereka berdua bisa tertipu oleh Idrus dan Markonah. Sebenarnya kurang informasi apa kurang pengetahuan ya? Inilah kasus penipuan pertama berlevel nasional yang sampai menelan korban seorang presiden dan simbol kenegaraannya, yaitu Istana Negara. Penipuan fenomenal selanjutnya terjadi pada tahun 1970-an yang dilakukan oleh perempuan bernama Cut Yahara Fona yang mengaku mempunyai janin ajaib. Jadi pada waktu itu Cut Yahara menyatakan bahwa janin bayi di dalam perutnya jenius karena bisa berbicara dan mengaji di dalam perut. Dan seperti tradisi di Indonesia, segera saja banyak media cetak dan elektronik memberitakannya. Dan seperti yang kita duga, banyak masyarakat berdatangan ke rumah Cut Yahara. Mereka rela mengantri untuk dapat menempelkan telinganya ke perut Cut Yahara agar dapat mendengar sang bayi berbicara dan mengaji. Tidak hanya itu, Cut Yahara berhasil menstimulus sejumlah tokoh nasional termasuk sang wakil presiden kala itu, Adam Malik. Melalui stafnya, Adam Malik bahkan mengundang Cut Yahara ke Istana Merdeka. Istana Merdeka lagi. Dunia internasional juga tertarik mengetahui cerita Cut Yahara ini. Ia diundang oleh pemerintah Pakistan tetapi tidak sempat memenuhinya. Cut Yahara dan suaminya pernah diperkenalkan oleh Sekretaris Pengendalian Pembangunan Bardosono kepada Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto. Rupanya Ibu Tien termasuk orang yang kurang yakin terhadap bayi ajaibnya Cut Yahara. Apalagi wanita asal Aceh ini menolak ketika hendak diperiksa di RSCM. Drama penipuan ini akhirnya terbongkar ketika pada suatu hari Ibu Tien bersama stafnya menggeledah Cut Yahara dan menyita sebuah tape recorder kecil yang disisipkan ke dalam perut. Ketika masa itu tape recorder kecil masih sangat langka sehingga bisa membuat banyak pejabat dan masyarakat Indonesia kala itu banyak yang mempercayai bayi ajaib Cut Yahara. Indonesia kala itu loh. Cerita penipuan selanjutnya terjadi pada masa Istana Negara ditempati Presiden Megawati. Ada kasus penipuan yang melibatkan Menteri Agama Kabinet Gotong Royong, Said Agil Al-Munawar.
Menteri bergelar profesor ini kabarnya ikut memimpin penggalian situs batu tulis di Bogor yang diyakini memendam harta karun dan nilainya katanya dapat membayar seluruh hutang negara. Wow. Kepada pers yang menemuinya, Said Agil sempat mengemukakan bahwa sebenarnya Presiden Megawati mengetahui rencana penggalian situs bersejarah yang konon merupakan peninggalan kerajaan Pajajaran. Sayangnya harta yang dicari sama sekali tidak ada alias yong alias ketipu. Sang menteri ini akhirnya sempat ditahan polisi juga loh. Tapi untuk kasus yang lain yakni dugaan penipuan berbentuk korupsi dana haji. Lebih fenomenal ini. Penipuan selanjutnya adalah yang paling fenomenal yang sampai ke istana, melibatkan oknum rakyat yang terpilih hingga menjadi bukan rakyat. Oknum rakyat yang terpilih dengan suara rakyat dan akhirnya mengkhianati rakyat ini berpenampilan mirip rakyat tapi berpihak pada konglomerat. Penipu jenis ini bisa mengobrol janji tanpa realisasi, yang katanya pembangunan untuk kita tetapi ternyata untuk mereka. Yang katanya lapangan kerja untuk pemuda bangsa ternyata untuk TKA. Yang katanya kebebasan berpendapat dijunjung tinggi ternyata beda pendapat bisa masuk bui. Penipuan ini sebenarnya sudah terungkap, tapi sang penipu punya teman-teman penipu yang bertugas untuk menipu agar penipuan yang dilakukan si tukang tipu ini dapat terus menipu rakyat hingga sekarat. Udah.